Sri Susuhunan Pakubuwono III adalah Raja Kasunanan Surakarta yang bertahta antara tahun 1749 Masehi hingga 1788 Masehi. Menjadi Raja Jawa pertama yang dilantik oleh Belanda, masa pemerintahannya diwarnai dengan beragam konflik internal di kalangan keluarga keraton. Kendati demikian, masa kekuasaan Pakubuwono III dapat bertahan selama hampir 4 dekade hingga akhir hayatnya. Sebelum melanjutkan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Silsilah Pakubuwono III. Nama kecil Pakubuwono III adalah Raden Mas Suryadi. Ia lahir di Kartosuro pada 24 Februari 1732 Masehi. Putra dari Pakubuwono II dan Ki Kr Hemas, putri Pangeran Purboyo Lamongan. Ketika usianya 17 tahun, Raden Mas Suryadi dilantik menjadi raja oleh Belanda untuk menggantikan Pakubuwono II yang wafat karena sakit. Hal ini dapat terjadi karena saat itu wilayah Surakarta telah menjadi milik VOC sesuai kesepakatan dengan Pakubuwono II. Sejak dilantik oleh Baron von Hohenzollern pada 15 Desember 1749 Masehi, Raden Mas Suryadi resmi menyandang gelar Sri Susuhunan Pakubuwono III. Dengan begitu, Pakubuwono III menjadi Raja Jawa pertama yang dilantik oleh pejabat VOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi. Penobatan Pakubuwono III dihadapkan pada dilema politik dan perebutan kekuasaan. Pasalnya, kala itu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo bekerja sama untuk memberontak terhadap Kasunanan Surakarta. Pemberontakan Pangeran Mangkubumi meletus sejak tahun 1746 Masehi akibat tidak sejalan dengan Pakubuwono II yang terlalu erat dengan VOC. Bahkan pada 12 Desember 1749 Masehi, Pangeran Mangkubumi secara sepihak memproklamirkan diri sebagai penerus Pakubuwono II dengan Raden Mas Said sebagai mahapatihnya. Sehingga kala itu sempat ada 2 Pakubuwono III. Hal itu membuat Pakubuwono III terjebak dalam situasi sangat sulit. Perjanjian yang dibuat ayahnya dengan Belanda membuat dirinya tunduk terhadap setiap keputusan VOC. Memasuki tahun 1752 Masehi, Belanda segera menjalankan strateginya ketika mencium adanya perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Pada akhirnya, perlawanan Pangeran Mangkubumi dapat diselesaikan dengan Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 Masehi. Perjanjian tersebut membagi wilayah Mataram menjadi 2, yakni Kasunanan Surakarta untuk Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi bertahta di Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Lahirnya Perjanjian Giyanti membuat Raden Mas Said kecewa dan terus melakukan perlawanan untuk melengsarkan Pakubuwono III. Belanda kemudian menjalankan strategi yang sama, yakni dengan mengadakan Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757 Masehi. Dalam perjanjian ini, wilayah Kasunanan Surakarta dibagi menjadi 2.
Raden Mas Said kemudian mendirikan Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara I. Sehingga pada masa pemerintahannya, Pakubuwono III menyaksikan Kesultanan Mataram terbagi menjadi 3, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Meski dua pemberontakan besar yang didalangi oleh kerabatnya telah berhasil diselesaikan, Pakubuwono III masih harus meredam perlawanan kecil di wilayah timur kekuasaannya. Seperti sebelumnya, dalam mengatasi perlawanan tersebut, Pakubuwono III tetap menjadi raja boneka yang tunduk kepada Belanda. Sikapnya itu terbukti mampu menjaga tahtanya dalam waktu cukup lama. Di sisi lain, hubungannya dengan Belanda kerap memantik persoalan di dalam keraton dan banyak yang menganggapnya tidak cakap memerintah. Selama hidupnya, Pakubuwono III diketahui memiliki 14 orang istri dan 46 orang anak. Pemerintahan Pakubuwono III berakhir manakala kesehatannya semakin menurun dan wafat pada tanggal 26 September 1788 Masehi di Surakarta. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta.